Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Fajri sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Investasi M2. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari laporan kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Tasya Priscilian. Yang kedua, Asyifa Dabirasiona. Yang ketiga, saya sendiri, Farisa Nabila. Yang keempat, Feliana Ramadini. Yang kelima, Naila Salsabila Pramadani. Baik, tujuan kami melakukan presentasi yaitu untuk melaporkan hasil investasi yang telah kelompok kami lakukan. Boleh next slide? Baik, di sini merupakan transaksi beli yang kami lakukan. Untuk saham Bird, PT Bluebird Tbk. Dengan harga 1.810 dengan tanggal beli pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Jumlah lotnya sebesar satu lot. Next. Berikut ini merupakan tabel saham yang dibeli. Nah, untuk nama sahamnya sama, Bird atau Bluebird. Tanggal beli di Jumat 31 Oktober tahun 2025 dan nama beli nilai beli sebesar 1.810 dalam dalam satu lot sebesar 181.000. Baik, sekian saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Feliana. Kepada Feliana dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya itu kami akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih untuk membeli saham Bird ini. Nah, itu terdapat 5 alasan. Alasan pertama itu fundamental perusahaan yang solid dan stabil. Nah, Bluebird dikenal sebagai perusahaan transportasi darat dengan rekam jejak operasional yang panjang dan reputasi yang baik. Stabilitas pendapatan perusahaan bertumpu pada layanan taksi yang masih memiliki basis pelanggan loyal, terutama di kota-kota besar. Konsistensi inilah yang membuat Bird dipandang sebagai emiten dengan risiko operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan kompetitor di sektor transportasi. Nah, selanjutnya itu pemulihan kinerja seiring kembalinya mobilitas masyarakat. Sejak mobilitas masyarakat kembali meningkat, pendapatan Bluebird ikut naik. Tingkat permintaan layanan transportasi konvensional dan ride-hailing mulai pulih, didorong oleh aktivitas perkantoran, pariwisata, hingga event nasional. Kondisi ini memperkuat prospek pendapatan perusahaan dalam jangka menengah. Pemulihan ini memberikan potensi pertumbuhan yang menarik bagi investor. Selanjutnya itu strategi transformasi digital yang semakin kuat. Nah, Bluebird tidak lagi mengandalkan model bisnis taksi konvensional semata. Mereka telah memperluas layanan melalui aplikasi My Bluebird, integrasi dengan berbagai platform pembayaran digital dan sistem booking yang lebih cepat. Inovasi tersebut memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pengguna. Investor melihat strategi digital ini sebagai katalis positif untuk menjaga daya saing perusahaan. Kemudian alasan selanjutnya itu neraca keuangan yang sehat dan risiko utang rendah. Saham Bird ini memiliki posisi keuangan yang cukup kuat, ditandai dengan tingkat utang yang lebih rendah dibandingkan banyak perusahaan transportasi lainnya. Struktur neraca yang sehat memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi armada, investasi teknologi, dan menjaga stabilitas kas. Nah, hal ini menjadi faktor penting bagi investor yang mempertimbangkan keamanan modal. Selanjutnya, alasan yang terakhir yaitu valuasi saham yang masih menarik. Saham Bird berada pada valuasi yang relatif menarik dibandingkan kinerja fundamentalnya. Harga sahamnya cenderung stabil dan tidak terlalu volatil sehingga cocok bagi investor dengan orientasi pada kestabilan dan pertumbuhan moderat. Valuasi yang menarik memberi potensi capital gain ketika pemulihan industri transportasi semakin kuat. Nah, mungkin itu 5 alasan dari kami melakukan pembelian saham pada BIR. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feliana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilakan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya yaitu kinerja keuangan dan juga kinerja operasional dari Bird ini sendiri. Hingga kuartal 3 pada tahun 2025, Bluebird ini membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 4,12 triliun rupiah, naik sekitar 12,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode ini, laba bersih perusahaan tercatat sekitar 488 miliar rupiah, naik 10,5% YoY. Kondisi keuangan ini menunjukkan bahwa meskipun industri transportasi penuh tantangan, misalnya biaya bahan bakar, persaingan, fluktuasi permintaan, Bluebird mampu mempertahankan dan meningkatkan profitabilitasnya. Hal seperti ini biasanya menjadi indikator perusahaan sehat secara finansial dan bisa diandalkan dalam jangka menengah. Selanjutnya, hingga Oktober 2025, kinerja operasional Bluebird sendiri itu menunjukkan perkembangan yang solid, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan 12,4% dan kontribusi layanan non-taksi yang semakin besar, terutama dari bus, shuttle, dan rental yang kini menyumbang sekitar 30% pendapatan total. Perusahaan juga aktif menambah dan meremajakan armada mereka dengan lebih dari 1.500 unit baru yang sudah direalisasikan sepanjang tahun sehingga kualitas dan kapasitas layanannya itu semakin meningkat. Selain itu, Bluebird terus memperluas penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju layanan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kombinasi perluasan armada, diversifikasi layanan, dan inovasi menjadi bukti bahwa operasional Bluebird ini berada dalam kondisi kuat dan terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu sinergi korporasi. Jadi Bluebird ini berfokus pada transformasi digital dan modernisasi armada untuk menjaga daya saing di industri transportasi. Perusahaan terus menjaga daya saing industri transportasi. Perusahaan terus mengembangkan aplikasi My Bluebird, memperkuat integrasi pembayaran digital, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi pemesanan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, Bluebird juga memperbarui armada dengan menambah kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen menuju operasional yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Dalam jangka panjang ini, Bluebird menargetkan menjadi penyedia transportasi terintegrasi berbasis teknologi dengan ekosistem layanan yang lebih lengkap. Perusahaan juga berencana memperluas kerjasama dengan segmen korporat, hotel, dan kawasan bisnis untuk menjaga pendapatan yang stabil. Penguatan struktur keuangan dan investasi pada infrastruktur pendukung seperti pool modern dan fasilitas charging mendukung kesiapan perusahaan untuk ekspansi ke depan. Secara keseluruhan, strategi dan rencana jangka panjang ini menunjukkan bahwa Bluebird berada dalam posisi yang kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi, yaitu saham Bluebird dipilih karena perusahaan memiliki fundamental yang kuat ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil. Kinerja operasional juga terus meningkat melalui peremajaan armada, perluasan layanan non-taksi, dan pengembangan kendaraan listrik yang memperkuat daya saing perusahaan. Selain itu, Bluebird memiliki strategi transformasi digital yang jelas, neraca keuangan yang sehat, serta valuasi yang masih menarik untuk investasi. Kombinasi kondisi keuangan yang solid, inovasi berkelanjutan, dan prospek pertumbuhan jangka panjang menjadi alasan utama menjadikan Bird sebagai pilihan investasi yang menjanjikan untuk kelompok kami. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Jadi mungkin sekian saja penyampaian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan investasi yang telah kami lakukan. Untuk kedepannya kami akan melaporkan kegiatan investasi, baik itu pembelian maupun penjualan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.